Hai guys, Om Swastiastu. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hai guys, jika kalian pencinta kuliner berbahan baku ikan laut, tentu nama Pantai Kedonganan adalah salah satu surganya kuliner ikan laut di Pulau Dewata. Seperti kalian tahu guys, di sepanjang Pantai Kedonganan berjejer kafe-kafe yang menawarkan berbagai menu ikan, baik itu ikan bakar, ikan goreng, cumi bakar, cumi goreng, cumi asam manis, dan juga lobster dan juga menu-menu lainnya. Lidah kalian tentunya tidak akan berhenti bergoyang. Enak sekali. Seperti apa kondisi pebisnis kafe ikan laut di Pantai Kedonganan pasca pandemi COVID-19? Berikut wawancara kami dengan pemilik Kafe Matahari, Gung Aji Matahari. Swastiastu, Gung Aji. Swastiastu. Gung Aji, berbahagia sekali di tiang hari ini bisa menemui Gung Aji. Nah, mungkin Gung Aji bisa cerita sedikit bagaimana awalnya Gung Aji ini terjun di dunia bisnis ini, Gung Aji. Swastiastu pemirsa Baby News TV. Ajang siang yang katut. Jadi napi keudar wau sekali masalah berbisnis satu sisi yang pertama langkah-langkah yang kita harus punya. Jadi kalau masalah bisnis itu soal kita namanya berjualan atau bisnis yang lain, kita punya harus program. Satu sisi dengan pertama modal, kedua keberanian. Ketiga harus banyak punya teman. Itu intinya kita harus berbisnis. Kalau awalnya kita berani terjun dalam konteks bisnis, yaitu keinginan kita juga di Kedonganan ini notabene untuk kuliner ya namanya jualan ikan bakar yang khususnya. Jadi tiang sendiri sebagai warga masyarakat ingin maju dengan adanya pariwisata yang memang harus ada di mana-mana. Khususnya yang di Kedonganan tadi ya? Ya, misalnya di Bali khususnya. Jadi seperti apa yang kita lakukan, yang memang pertama kita terjun dulu di restoran Jepang awalnya. Awalnya Jepang? Restoran Jepang di Nusa Dua namanya Shikarate. Sekarang diganti dengan Matsuri. Di depan Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Itu awalnya tuh di Bali Galeria. Nah, di sana kita ikut bekerja. Oh, bekerja dulunya di sana? Ya, dulu sebagai buruh ya jadinya ikut membantu daripada owner Jepang. Nah, di sana kita tidak ada berpikir untuk menjadi seorang pengusaha. Tetap kita harus belajar. Intinya tiang di sana tetap mengacu dari bagaimana orang itu kerja. Jadi awalnya kita harus tahu dari kita menjadi orang bisa mengelola sesuatu perusahaan, harus kita tahu dari bawah. Dari sisi dari tukang sapu lah pertama kita di sana. Awalnya. Engineering modelnya, yang lain gardener ya model kayak gitu. Nah, tuh setelah bekerja di Jepang itu, lalu memutuskan untuk buka usaha di Kedonganan ini. Awalnya seperti apa usaha? Belum seperti ini kan awalnya? Ya, jadi pertama kafe ya, namanya di Kedonganan ini memang kafe banyak ya. Jadi menjamur ya, bukan seperti ini kayak restoran. Jadi masih lokal. Jadi kayak gubuk-gubuk. Ya notabene kayak yang ada di Lebih seperti itu. Nah, kemajuannya karena satu hal, karena dari Bapak Bupati diberikan pengelolaan terhadap Desa Adat Kedonganan. Jadi dikelolalah sepadan pantai ini dengan sebanyak kafe 24 kafe. 24 kafe. Ya, jadi dengan 6 banjar yang dikelola oleh 6 banjar, masing banjar dapat 4 kafe. Nah, itu. Jadi diberikan kekuasaan dari Bapak Bupati Badung yang pertama itu anak Agung Gede Agung. Ya, dari awal sana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kuliner ini yang juga apresiasi sekali diberikan kesempatan kita sebagai warga masyarakat Kedonganan. Intinya kita berbangga dengan adanya pariwisata di Pantai Kedonganan ini memang benar-benar mulia sekali. Ini harganya mahal karena ini sunset yang utama.
Jadi tamu datang ke sini ke Kedongan ini bukan melihat daripada restoran dulu, Tapi pasti melihat dari pantai yang ada kita, yang ada. Dia tadi udah melihat pantai Kedongan ini memang sangat indah Doji. Memang mungkin sunset ini andalan Doji ya. Nah kira-kira kalau kita bicara perjalanan bisnis ketika Doji terjun Riki dan setelah itu Desa Adat yang mengelola. Nah setelah itu bagaimana perkembangan bisnisnya Doji setelah itu? Jadi perkembangan bisnis berjalan dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita ikut terjun dulu pertama, kita belajar dulu pertama yang belajar di Kafe Langsam pertama. Kita ikut bekerja dulu. Kalau enggak itu enggak bisa. Bagaimana cara membuat bumbu, bagaimana caranya untuk mengolesin olesan daripada ikan bakar, kita harus belajar dulu. Jadi kita harus tidak bisa langsung terjun. Karena di sini lain dengan restoran lain. Karena restoran yang ada di pinggir di hotel yang lain tidak sama prosesnya seperti yang ada di Kedonganan ini. Masih banyak yang berbeda. Nah Tuaji kalau tiang lihat di Kedonganan ini kan banyak kafe-kafe restoran yang hampir sejenis Tuaji. Nah kira-kira apa keunggulan kafe Tuaji ini? Nah, kalau kita di sini di Nyumun dan Matahari Cafe ini memang tampil beda dari teman-teman yang lain yang ada 24 kafe yang ada di Kedonganan ini, banyak yang kita tampil dengan ya situasi, kondisi lingkungan daripada kafe, tata rias daripada kafe, juga dengan sistem kita yang di sini dengan makanan. Nah, kita banyak beraneka ragam makanan yang kita punya, bukan dari bakar saja, dari goreng kita punya, dari steam kita punya. Jadi andalan kita yang memang benar ikan bakar. Jadi memang kalau di Jimbar ini ikan bakar yang terkenal. Tapi kita harus tampilkan yang berbeda juga. Antara lain kita punya sanggar seni, kita tampilkan di sini untuk menghibur tamu-tamu yang menikmati. Artinya itu reguler apa gimana Doji? Kalau dulu masih sebelum pandemi, kita tetap reguler setiap hari. Guys, kalian harus tahu Tung Aji ini juga merupakan salah satu tokoh seniman. Beliau ini dari keturunannya memang penari Doji ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit tentang itu Doji. Apakah ada hubungannya dengan bisnis itu di bidang sekarang ini dengan tari gitu Doji? Berkesenian ini. Oke, terima kasih. Jadi apa yang tadi ditanya memang benar-benar ada hubungan. Kalau Bali itu tanpa dengan budaya tidak bisa akan memang benar-benar terjadi. Bali itu terkenal di mana-mana jadi boom. Jadi budaya seni itu memang harus kita tampilkan. Namanya orang Bali. Makanya tiang di sini artinya berkoordinasi dengan seni itu memang benar-benar ada dukungan. Dari kita bisnis dengan seni ada dukungan. Satu kita jual punya restoran. Kalau udah orang mancanegara datang atau orang domestik datang, kalau sudah dihibur dengan tari Bali, dia akan senang menikmati makanan dan suasana dan hiburan Bali. Jadi dia akan bicara dengan teman-teman, oh di sana ada hiburan Bali. Nah makanya tampil beda. Kita pertama di sini di pantai ini memang kita yang pertama untuk mencetuskan ada tarian. Tarian. Ya. Jadi kalau orang lain mungkin menggunakan band, Tuaji menggunakan tarian Bali karena melihat taksu Bali itu ada di adat dan budaya ini kan Tuaji ya. Nah kira-kira kalau Tuaji lihat sekarang perkembangan yang sekarang, ketika sebelum pandemi mungkin usaha ini masih berjalan sangat bagus lah. Nah kira-kira setelah pandemi ini seperti apa Tuaji? Jadi makasih banyak atas pertanyaan lagi. Jadi memang sebelum pandemi kita di sini tetap jadi mengacu dari wisatawan juga asing, mancanegara ya banyak yang datang. Notabene yang datang memang yang paling terbanyak Rusia. Oh, Rusia. Cina, ya ada Arab juga. Nah setelah pandemi dari bulan Maret sampai sekarang ini kita sempat ini tutup selama 6 bulan. 6 bulan full ya, itu. Diserukan oleh Desa Adat juga karena takut dengan adanya COVID-19 ini memang benar-benar harus dijaga. Ya, kita benar-benar harus bagaimana kita di sini harus tutup, ya harus ikut serta karena ini memang anjuran daripada pemerintah. Ya. Jadi tiang dapat sempat 6 bulan ini istirahat. Jadi kita liburkan karyawan. Nah, juga tiang punya ide waktu itu masih bisa kita dengan pelajaran dari orang tua, kita dibekalkan sesuatu oleh orang tua, kita kelola dengan membuat lawar. Oh, lawar Riki? Iya. Di tempat ini? Ya, selama 6 bulan itu kita
berprosesi di lawar. Lawar napi, Lawar ayam, ayam, lawar babi, dan lawar gurita. cukup bisa menarik minat konsumen aja. Jadi kita karena memang keturunan, kembali kepada keturunan, karena dari seni juga keturun, dari tukang lawarnya memang turun juga di daerah Kedonganan ini. Masih bisa ditanggung jawabi dengan orang tua, karena mereka yang membeli ini tahu. Resepnya sudah Tahu. turun-temurun lah modalnya. Karena ini memang garis keturunan kita memang tukang lawar, jadi kita jual. Ya berjalan lah. Jadi untuk ngajeng atau makan bisa lah. Nah, itu setelah itu sudah berjalan bulan Juli, nah mulailah kita buka secara pelan-pelan. Karena situasi pandemi kita utamakan protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu apakah benar dan tidak, kita belum tahu. Namanya virus, kita harus berhati-hati. Jadi utamakan kebersihan dari lingkungan, tempat kerja, dan segala. Memang harus kita utamakan protokol kesehatan. Nah, itu diberikan, diverifikasi dengan desa adat, diberikan kita buka, tapi secara pelan-pelan. Dengan karyawan tidak begitu banyak. Setelah buka new normal itu kan sudah mulai ada tamu, sudah mulai ada masuk tamu minimal lokal lah sudah. Kalau masalah tamu sudah, jadi lokal-lokal Bali. Khususnya karena belum dibuka penerbangan, jadi lokal Bali dari awal Juli. Kira-kira dari peristiwa yang kita alami sekarang, apa hikmah yang mungkin Tuan Haji bisa petik dari COVID ini gitu aja? Nah, kalau masalah hikmah, dalam berbisnis ini, dari yang tiang petik, nah untung juga ada seperti Niki, karena tiang selaku pembisnis, jadi lokalan di Kedonganan Niki memang benar-benar apresiasi kita bisa hidup hemat. Dan bisa berbisnis dengan juga mendapatkan keuntungan. Nah, kita sekarang mulai dari nol. Karena ada pandemi ini, kita mulai dari nol. Kita harus mengapresiasi sekali dengan ada ini. Untung aja bisa kita sehat dulu. Ini bagian dari evaluasi mungkin aja ya. Jadi bagaimana bisnis ini yang awalnya memang sangat gegap gempita, sudah sepi. Nah, ini bagian dari perenungan mungkin aja ya. Perenungan seperti apa yang Tuan Haji bisa ambil dari sini nih? Nah, dari perenungan yang kita ini ambil, dengan adanya pandemi ini memang banyak harus kita pengertian. Satu, dari pelajaran kita dari awal, dari ikut dengan orang Jepang, kita tahu dari krisis pertama moneter yang ada waktu tahun yang berapa tahun itu, memang kita ajarin sekarang ini, memang kita pelajaran dengan adanya seperti itu bisa mengembangkan perusahaan ini dengan new normal, bisa berjalan dengan lancar. Nah, Sungkare sekarang sudah mulai kita kedatangan tamu domestik. Jadi kita dengan harga yang bisa dijangkau, harga lokal lah ya, dan dengan menu yang kita punya beraneka ragam. Dari sisi minuman juga sama dengan rumah makan biasa. Jadi yang lain dengan tampilan juga. Dari makanan itu tersendiri, ada yang macam-macam lah. Chinese kita jual, Indonesian kita jual, seafood kita jual, jadi orang kita bisa masuk. Kadang-kadang kita sekarang kita jual. Dalam zaman corona itu Haji masih bisa berinovasi berarti ya. Artinya menambah menu dengan mempersiapkan hal yang lain gitu, seperti itu Haji. Tetap kita harus berorientasi dengan kreativitas. Terkait dengan dulu kan Kedonganan, Jimbaran ini terkenal dengan bagi para sopir adalah surganya di sini nih. Nah, kira-kira setelah corona ini seperti apa itu Haji mungkin? Kalau sekarang Niki kita lakukan, kita kerjakan Niki, memang benar-benar kita apresiasi dengan adanya pandemi ini, kita bisa mengajari mereka juga, mereka sopir semua itu bisa koreksi diri dengan keadaan seperti sekarang ini. Tidaklah seperti dulu kita berbisnis, tapi sebenarnya kita harus mendapatkan untung, malah kita buntung karena banyak janji. Ya. Nah, itu. Jadi yang ke depan ini lebih real tuh ya. Artinya yang hitung-hitungnya lebih jelas lah gitu ya. Nah, kira-kira kalau Atu Haji melihat bisnis ini peluangnya ke depan seperti apa? Atu Haji kan udah lama nih di bidang ini. Kira-kira Atu Haji melihat ke depan seperti apa nih? Nah, kalau nantinya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Jadi bisnis ini bisa selaku modalnya penggalian dana dari Desa Adat Kedonganan juga untuk kemakmuran masyarakat Kedonganan.
karena semua bekerja Di sini. di sini di kafe, ada 24 kafe ini supaya bisa lancar semua, jadinya masyarakat bisa maju, bisa memikirkan ke depannya desa ini bagaimana pariwisatanya bisa dibangkitkan kembali dengan apa yang kita harapkan yang seperti dulu. Kalau Matahari ini ke depan mengembangin apa dulu? Mungkin bisnis dalam dalam 2 tahun ke depan lah apa yang setelah Niki pulih mau ngapain, udah punya reka-reka sedikit aja. Nah, kita sih sudah pernah buka, jadi kita pernah dari Matahari menjadi restoran juga di Nusa Dua, ada Bola Bali restoran pernah, jadi Casa Grande ada juga di Jalan Pratama. Setelah itu spa, Dewi Pertuna Spa juga sama. Jadi ada Iga Bali kita ada buka. Di di Kintamani kita punya dulu Mas Hari restoran. Tapi karena situasi dan kondisi tidak bisa mendukung, ya kita banyak yang tutup. Sekarang ini juga masih tutup. Oh yang sekarang. Spa tutup, masih belum bisa buka. Cuman ininya bisa kita kelola Matahari. Kira-kira harapan Tuh Haji kepada pemerintah seperti apa Tuh Haji? Karena melihat ini kan kalau secara disadar kan sudah bagus ini, artinya diberi keringanan tidak bayar. Nah kira-kira ke depan mungkin apa yang Tuh Haji harapkan dari pemerintah ini yang bisa menggerakkan roda perekonomian para pengusaha ini Tuh Haji? Ya kalau seruan dengan pemerintah, jadi yang sendiri dari warga Kedonganan juga ikut serta dalam konteksnya berbisnis di pinggir pantai Kedonganan ini, punya usaha kecil lah. Jadi ingin sekali pemerintah itu bisa membantu. Apalagi kayak sekarang ini kita memang susah daripada dana untuk mengembangkan usaha. Kalau bisa pemerintah bisa membantu daripada masyarakat kecil yang memang orang pembisnis. Ya, salah satunya diberikan bantuan apa? Kredit murah atau yang lain, harapan saya. Tapi kalau Tuh melihat Niki, kira-kira dengan kondisi yang ada dalam 7 bulan terakhir ini, apakah Tuh masih optimis bisnis ini akan bisa normal dalam kedepannya? Kalau Tiang sih dengan adanya kita buka udah 6 bulan, tapi dari Juli sampai sekarang Desember, ya, udah 6 bulan berjalan, jadi bisa kalau lihat dari perkembangan bisa. Tapi dengan jangkauan tidak sama dengan seperti sebelum COVID. Dengan new normalnya kita bisa akan berjalan, tapi tidak sekaligus harus buka, harus bisa banyak tamu juga, harus berlahan-lahan. Kemungkinan 2022 kalau bisa berjalan dengan normal seperti dulu. Nah mungkin apa yang mungkin Tuh Haji bisa bagi kepada pemirsa BB News TV terkait bagaimana kita orang Bali ini lebih punya keinginan untuk berbisnis Tuh Haji. Kira-kira apa yang mungkin Tuh Haji bisa bagi kepada Kerama Bali ini? Jadi teman-teman yang senang berbisnis di bidang kuliner, apapun yang memang senang di bisnis, jadi mari kita bersama-sama, kita harus bisa bersabar dengan pandemi ini. Yang penting kita bisa buka dulu, dan ingat protokol kesehatan jangan lupa. Karena ini kepentingan kita bersama, jaga kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau masalah bisnis pasti akan jalan semua. Akan kembali seperti semula. Tapi kita tidak bisa dengan harapan yang sekarang, harus berlahan-lahan dengan ada pandemi ini. Ada step-stepnya tadi ya. Nah, untuk yang mungkin Tuh Haji kira-kira dalam proses ini, kira-kira kan Niki sudah kita lihat lah perkembangannya sudah mulai ada. Nah, kira-kira dari sisi, karena kebetulan Tuh Haji Niki juga seorang spiritual, kira-kira dalam kancah spiritual ini bisnis kita ini seperti apa nantinya Tuh Haji? Itu melihat dari penerawangan Tuh Haji Niki. Kalau masalah bisnis dengan spiritual memang sih tidak ada hubungan, tapi kita dari mengamati dari bisnis sekarang ini masih sih bisa dengan apa kita harapkan kembali. Dengan intinya yang penting kita percaya. Nah, artinya aura taksu Bali ini masih bisa menarik nggak kira-kira dengan kondisi nanti ini kira-kira dari penerawangan Tuh Haji? Kalau masalah taksu tetap akan bisa mendukung daripada bisnis yang kita. Yang penting kita percaya kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Kalau kita nggak percaya, yakin aja biarpun kita banyak uang dengan pengelolaan apapun, kalau tidak adanya dorongan seperti itu tidak bisa akan jalan. Kalau saya yakin dengan adanya Tiang, dengan ikut di spiritual, dengan tahu dengan apa yang kita lakukan ini, harus ada take and give.
Satu sisi kita harus bisa mempunyai untuk mendapatkan hasil pasti ada. Jadi artinya kita harus seimbang hidup Indonesia. Sama dengan konsep apa namanya? Trihita Karano lah. Ya. Kita bisa seimbang dalam 3 hal itu. Mungkin demikian Tuh Haji, sukses semua atas waktunya. Kita yang doakan semoga KP Tuh Haji Niki semakin maju dan bisa nanti kembali pulih pariwisata sehingga bisa berkembang seperti sedia kala. Astagfirullah. Ini pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar penuturan cerita dari pengalaman dari Gong Haji, itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Intinya kita harus tetap optimis dalam kondisi apapun, karena Bali ini kuat karena taksunya. Jadi kalau kita percaya dengan taksu itu, saya yakin Bali ini akan pulih, termasuk juga dari sisi bisnisnya akan kembali pulih seperti sedia kala. Intinya kita tetap berdoa kepada Tuhan, Ide Sang Widiwasa. Itu yang sindam untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.